What's up, John? Balik lagi ke channel Kulevi John. Kami bakal memberikan prediksi yang dan akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke, John. Selamat berakhir pekan dan selamat akhir Sabtu menyambut malam minggu yang di rumah aja PPKM ya kan, John. Semoga kita diberikan keberkahan dan rezeki yang berlimpah ya kan, John. Dan satu hal lagi, semoga kalian tetap sehat semua ya kan. Ini semalam aku, LH2 John. Coba lah LH2, aku pasang gopek tuh LH2 terus LH2 John. Jadi LH2 itu modal kita pun dipotong gitu, John. Nggak balik modal kita pun dipotong. Ya namanya LH2. Ya gitulah LH2 John. Apalagi LH3 John. Jadi mana ya? Udah potong pajak. Dipotong pajak kena pungli lagi. Itulah bandot. Aku keselnya bandot nih kadang ngasih pasaran segini ya John. Ngasih pasaran 1,5. Ini di luar dugaan, di luar nalar nih gitu kan. Oddsnya bisa jadi sama. Nah, yang kecil tuh kita ambil ya kan John. Kenapa? Karena menang pasti biasanya gitu ya kan. Tapi ya namanya masang gitu kan kita nggak tahu juga ya kan. Kadang pun bandot bisa ngerubah senak jidatnya ya kan. Atau mungkin kejadian di lapangan tuh beda dengan yang direncanakannya. Ya namanya bola ya kan John. Tapi aduh udahlah. Dan semalam memang beberapa tembus ya kan John. Apa yang kuprediksikan sama kayak Batis semalam over. Terus kita draw ya kan John. Terus juga Salzburg itu aku bilang under, skornya 4-1. Tapi pasaran dikeluarkan tuh undernya 5,5 John. Jadi masuk ya kan. Terus di Lahti Marineham ini ini berantakan ya kan John. Midtjylland sama OB ini over undernya kita LH ya kan, LH. Terus kalau untuk ditahannya kita menang ya kan John. Sambrok juga kita menang di purpuranya tapi over under kita berantakan. Nah jadi selamat tuh kalian yang mungkin mau ngikuti atau mungkin meracik sendiri ya kan John. Dan semoga itu jadi rezeki untuk kalian semua. Tapi satu hal lagi John, kita nggak bisa cukup puas ya kan John. Kenapa? Karena ada beberapa yang masih ada dua mungkin masih butuh koreksi apa yang keprediksian. Dan bil yang kupasang juga LH2 ya kan John. Jadi kita butuh koreksi dan malam ini bakal kita koreksi sepenuhnya ya kan John. Oke John, karena malam ini ada 5 tim yang bakal kuprediksian nanti malam John. Dan satu hal lagi, kalian jangan lupa subscribe, like dan komen ya kan John. Karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa ya kan John. Tanpa kalian aku hanyalah butiran debu. Hanya orang-orang yang perlu diberi kasih sayang. Tapi John, hari ini jantungku berdegap kencang ya kan, berdegup kencang ya kan John. Kenapa? Kayaknya ada sesuatu yang menyenangkan ya kan. Aku ngerasa gitu. Dan semoga ini nanti malam bisa kita gas ya kan John. Ada 5 tim bakal memprediksikan John. Yang pertama kalian harus tahu ini dari Swedia. Ini adalah tim tim kesayanganku ya kan. Tim kesayangan Liga Cacingku. Ada Malmo melawan Danger Force ya kan. Ada Dundalk melawan Vinhap. Ada Salzburg melawan Bodo Glimt. Ada Legia melawan Rako. Dan yang keempat ada Club Brugge melawan KRC Genk ya kan John. Ini Liga Cacing tapi ya agak menyenangkan main ini kan John. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini menjadi kemenangan untuk kita ya kan, menyambut hari Minggu yang baru ya kan John. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like dan komen karena tempat kalian aku juga bukan siapa-siapa John. Dan satu hal lagi, kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku nanti ku letak nomor WhatsAppku di kolom komentar dan di deskripsi ya kan John. Kalau kalian mau gabung ke grup Telegramku nanti ku taruh link Telegramku di kolom komentar. Oke John? Oke. Langsung kita ke prediksi yang pertama John. Ada Danger Force melawan Malmo. Ini yang main di jam 8 malam nanti malam ya kan John. Tapi banyak liga-liga Jepang nanti kalau kalian mau ya datang aja. Ini aku ada bil nanti ku pasang di akhir video, kalian tonton terus ya kan. Nah, ini John ada Malmo ini menang sebanyak 2 kali melawan DJ Force ya kan John. Dan kita lihat standingnya John. DJ Force ini ada peringkat 7 dengan 14 poin. Dan di sini pertandingan kandangnya DJ Force ini peringkat 9 dengan peringkat 7 dengan 9 poin. Sedangkan Malmo peringkat 7 dengan di peringkat 4 dengan 7 poin. Nah dari kedua tim ini Malmo itu menang melawan DJ Force itu 2 kali John di Svenska Cupen ya kan John. Di Malmo itu menang sebanyak 2 kali dengan skor 3-2 dan 7-1. Jadi lumayan banyak ya kan John. Dan di sini John untuk 5 pertandingan terakhir dari DJ Force ini John, dia hanya kalah sekali melawan Hammarby kemarin ya kan John. Dan 2 kali diantaranya dia menang, 3 kali imbang. Sedangkan Malmo sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 1 kali dan 3 kali diantar itu menang ya kan John.
Oke, kita lihat sumber kita satu lagi di sini John. Malmo itu menang. Ini mainnya apa ya namanya? Olson ini kartu kuning, Toivonen ini juga cedera ya kan John. Jadi dari head to headnya kita bisa lihat John, John di pertandingan kandang ya DJ Force ini. Kalau di sini ini dia menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Jadi cukup bagus di pertandingan kandang ya. Dengan Malmo ini berantakan John di pertandingan kandang. Jadi John, kalau untuk prediksiku di sini John, terlalu naif kita kalau misalnya naif udah bubar ya. Itu Nafa. Naif. Apa maumu? Bentar. Jadi di sini John, di sini aku lebih prediksi untuk nahan DJ Force 1, dan di sini over under aku rasa ini over 2/3/4. Itu prediksi untuk DJ Force melawan Malmo, dan itu adalah tim pertama yang aku prediksikan kita akan terbang ke Dundalk melawan Finnham. Nah, ini John adalah tim dari Irlandia, karena ini Dundalknya peringkat 7 dengan 24 poin, dengan Finnhamnya peringkat 8 dengan 20 poin. Untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini John, Finnham ini terakhir kali jumpa itu menang di bulan 3 ya kan John, dan terakhir kali jumpa juga dia imbang melawan Dundalk. Jadi John, diantara beberapa pertandingan terakhir Dundalk itu mampu mendominasi pertandingan ini kan John. Tapi 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini John, Dundalk ini mampu menang sebanyak 3 kali, 4 kali, 1 kali kalah. Sedangkan Finnham di sini John, 5 kali pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 4 kali, 1 kali imbang. Oke, sumber kita satu lagi di sini John. Dari kedua tim ini John, ini mainnya bakalan main di markasnya Dundalk. Kalau kita mau lihat head to head kita sekali lagi di sini tuan rumah ya kan John. Dundalk ini mampu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Sedangkan Finnham sendiri dia baru menang 1 kali di pertandingan tandangnya, jadi cukup buruk. Oke John, dan ini adalah pertandingan sebenarnya yang selalu banyak gol. Tapi untuk pertandingan kali ini John, aku rasa di sini skornya bakalan under 2/3/4, dan di sini aku berani ngepur Finnham setengah John. Itu prediksiku untuk Dundalk melawan Finnham. Mungkin Dundalk bisa menang dengan skor 2-0. Oke John, dan kita akan terbang ke tim yang ketiga, ada Sarpsborg melawan Bodo Glimt. Nah, di sini John, Bodo Glimt ini terpuruk ya kan John. Kalian tahu sendiri kan John, ini benar-benar terpuruk. Tapi kurasa ini akan menjadi apa ya, lonjakan untuk Bodo Glimt ya kan John, karena pasaran yang keluarkan Bandot di sini 1/4, setengah, dan lelehan. Jadi mungkin kebanyakan orang bakalan nahan ya kan John, karena mikirnya kok Bodo Glimt ini ngepurnya kecil gitu ya kan. Tapi John, karena dia melawan tim papan bawah ya kan John. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir John, dari kedua tim ini Bodo Glimt itu mampu menang sebanyak 3 kali, 2 kali imbang. Sedangkan Sarpsborg sendiri di sini John, beberapa pertandingan 3 kali kalah, 2 kali menang, 5 pertandingan terakhir. Dan Bodo Glimt sini pertandingan 5 pertandingan terakhir itu buruk ya John. Dia 3 kali kalah, 1 kali imbang, 1 kali menang. Oke, sumber kita satu lagi di sini John. Di sini banyak pemain yang cedera John. Dari Bodo Glimt ada 3 pemain, dan Sarpsborg juga ada 3 pemain yang pastikan tidak akan bermain John. Ada Horn of Kirt dan Feti dari Sarpsborg, sedangkan Bodo Glimt ada Boniface, Solbakken sama Sorle kan John. Head to headnya kita bisa lihat lagi dari sini John, dan di tuan rumah tadi Sarpsborg ini cukup buruk di pertandingan kandangnya kan John. Sedangkan Bodo Glimt juga sama cukup buruk ya kan. Tapi Bodo Glimt ini masih ada di puncak klasemen ya kan John. Jadi untuk pertandingan kali ini John, Sarpsborg melawan Bodo Glimt, agak curiga memang sebenarnya. Bodo Glimt tuh ngepurnya kecil ya kan, melawan tim papan bawah. Tapi dari sisi ini John, kita bisa lihat mungkin banyak yang bakalan nahan John, karena mungkin kenapa Bodo Glimt bisa ngepur kecil ya kan. Jadi beberapa player pasti nahan lah untuk pertandingan kali ini. Tapi kalau kalian mau nahan ya silahkan. Aku di sini berani ngepur 1/4 untuk pertandingan kali ini, dan aku di sini berani over 2,5 John. Karena prediksiku sendiri di sini Bodo Glimt itu bakal menang dengan skor 2-1 atau 3-1 untuk pertandingan kali ini John. Itu prediksiku untuk pertandingan kali ini. Dan satu hal, Bodo Glimt pasti akan bangkit dari keterpurukannya. Oke, kita akan terbang ke Legia melawan Rakow dari Super Cup Polandia ya kan John. Nah, ini ada pertandingan yang seru John, karena ini ada di final mungkin ya kan, finalnya. Dan di sini John, kalian harus tahu Rakow ini sudah kalah sebanyak 3 kali berapa ya? 3 kali kalah, 1 kali imbang, dan terakhir tuh dia menang di babak extra time. Oke, Legia sendiri cukup bagus di 5 pertandingan terakhirnya. Dia tidak pernah kalah dalam 5 pertandingan terakhir. Dia selalu menang 4 kali dan 1 kali imbang. Sedangkan Rakow sendiri di 5 pertandingan terakhir dia itu kalah hanya 1 kali ya kan John. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, Legia melawan Rakow dari 5 pertandingan terakhirnya kita bisa lihat lagi di sini ya kan, tuan rumah Legia itu mampu menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Sedangkan Rakow 5 pertandingan tandangnya dia itu belum pernah mengalami kekalahan. Dia hanya 2 kali menang, 3 kali imbang John. Jadi
Di 5 pertandingan beberapa pertandingan terakhir nih Legia melawan Raku ini selalu kalah melawan Legia, John. Oke, sampai situ cukup. Tapi ini adalah pertandingan apa ya? Bisa dibilang ini adalah Super Cup ya kan, John. Jadi Raku ini mungkin mempunyai naluri kemenangan ya kan. Aku rasa ini skornya bakalan imbang untuk full time ya kan, John. Jadi di sini aku berani nahan 1 dan untuk over under aku di sini lebih under 2,3/4. Mungkin skornya bisa 1 sama atau 0-0 untuk pertandingan kali ini, John. Itu prediksiku untuk Legia melawan Raku dan kita akan terbang ke Club Brugge melawan KRC Genk. Nah, ini juga adalah final ya kan, John. Ntar dulu. Iya, sama-sama final nih. Final dari Belgia Super Cup ya kan, John. Ada Club Brugge melawan KRC Genk. Dan kita tahu di sini beberapa head to headnya Club Brugge ini unggul sebanyak 6 kali kemenangan, KRC Genk 5 kali dan 4 kali diantara itu imbang. Untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim, John, di sini KRC Genk tuh mampu menang sebanyak 2 kali, 3 kali menangkan oleh Club Brugge ya kan, John. Dan 5 pertandingan terakhir dari Club Brugge dia 2 kali menang, 2 kali kalah dan 3 kali menang. Sedangkan KRC Genk di sini, John, dia hanya imbang 2 kali dan 3 kali menang, tapi dengan skor yang besar ya kan, John. Ini main di club friendly games, jadi udah terlatih mental ya kan, John, karena sudah melakukan pertandingan persahabatan. Sedangkan dari ini mainnya di Brugge ya kan, John, di klub Brugge ya kan, John. Jadi beberapa pertandingan terakhir kita bisa lihat dari sini juga ya kan, dari tuan rumah Club Brugge itu kalah sebanyak 2 kali, 3 kali menang. Sedangkan KRC Genk dari pertandingan tandangnya dia tidak pernah mengalami kekalahan. Jadi terlalu naif bagiku. Club Brugge ini mampu memberikan pur kepada KRC Genk karena ini adalah pertandingan final. Jadi aku di sini lebih nyaran kalian untuk tahan 3/4 dan di sini skornya bakalan kecil, mungkin bisa sama seperti Legia tadi, 1 sama atau 0-0. Jadi aku di sini berani under 3. Oke, John. Ini adalah tim terakhir yang sudah aku prediksikan hari ini dan ini adalah bill yang bakalan ku kasih semua sama kalian dengan John. Jangan terlalu diikuti, aku hanya ngetes tadi, John. Maksudku ngetes apa ya? Odds ya kan, John. Jadi aku mau lihat perubahannya. Kalau kalian sepaham sama atau feeling sama aku, silakan ikuti. Kalau enggak ya enggak masalah ya kan, John. Jadi jangan terlalu diambil dan dibawa serius, dianggap serius ya kan, John. Pasang receh kalau kalian mau main receh kan, John. Pasang besar kalau kalian yakin sama aku. Oke, John. Terima kasih banyak karena telah menonton apa yang sudah aku sampaikan. Kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar dan deskripsi. Kalau kalian mau gabung ke grup Telegramku, nanti ku taruh link Telegramku dan channel Telegramku di kolom komentar. Jadi jangan lupa ya kan, John, senyum, bahagia dan bersyukur. Satu hal lagi, jangan lupa ngopi, rokok dan senyum. Oke, John. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan kuping kalian masih sehat, kuping kalian masih waras ya kan, John. Jangan terlalu mendengar apa yang sampaikan karena ini hanya sebatas referensi untuk kalian. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di kemenangan-kemenangan berikutnya dan selamat berakhir pekan. Salam Bandot Tumpul.